Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Enjoy di Enjoy Ruang Makan. Video kali ini gue akan membahas masalah usaha online atau tips trik untuk jualan online. Kenapa gue buat video ini? Karena gue merasa punya hutang kepada subscriber lama. Kurang lebih ada banyak yang komen di video itu. Mereka pada bilang suaranya kurang jelas, volumenya kurang gede atau apalah. Nah, gue jelasin sedikit karena pada saat itu clipper gue rusak. Jadi suaranya kurang jelas. Nah, makanya gue harus buat video itu lagi untuk melunasi hutang gue, menurut gue ya. Nah, di situ kan gue menjelaskan tips, trik masalah usaha online dari pemula sampai yang sudah berjalan atau yang sampai saat ini masih usaha. Kurang lebih tipsnya, oke langsung aja deh, langsung ke pembahasan tipsnya dari pemula sampai sekarang jualan. Nah, untuk yang pertama, jika kalian mau memulai usaha online untuk di bidang kuliner, kalian bisa intip video gue yang modal dari 250.000 sampai 15 juta per bulan. Itu true story, itu adalah pengalaman gue pribadi. Nah, yang pertama kali nih, jika kalian mau berusaha di bidang online, yang pertama kalian harus meriset terlebih dahulu. Kira-kira apa yang mau kalian jual? Kayak contohnya gue nih. Jadi sebelum gue mau buka usaha, itu gue meriset dulu. Kira-kira apa sih lingkungan gue yang kira-kira mereka pengen makan tuh apa sih? Kurang lebih itu adalah keluhan gue sebenarnya. Yang pertama gue pengen makan yang asin, yang gurih, yang pedas, yang kenyang, yang murah. Nah kira-kira apa tuh? Nah kira gue ketemu jawabannya adalah ayam geprek. Asinnya dapet, gurihnya dapet, pedesnya dapet, kenyangnya dapet, dan udah kayak gitu murah harganya. Oke, nah akhirnya gue tentuin tuh usaha yang gue jalanin adalah usaha yang geprek pada waktu itu. Tapi setiap kota kalian itu beda-beda ya. Ini adalah gue menceritakan pengalaman gue dan gue kasih tahu tips dan triknya. Nah langkah selanjutnya itu gue mikir nama brandnya apa ya kira-kira ya kalau di bidang online tuh yang kira-kira gampang. Nah akhirnya gue cari tahu juga tuh di YouTube. Nah kurang lebihnya seperti ini. Jadi jika kalian mau usaha di bidang online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, orang lain kan mau makan itu ngetik nama menu terlebih dahulu ya. Kayak contoh, kalian mau makan apa nih? Misalkan ayam geprek. Pasti kan kalian nulis ayam geprek. Nah makanya nama brand gue itu gue tentuin dengan apa yang gue jual. Seperti itu. Nah kira gue nentuin itu, nemuin nama itu kurang lebih gue bikin ayam geprek mertua untuk nama brand gue yang di online. Nah untuk nama udah ketemu nih. Nah langkah selanjutnya apa nih? Langkah selanjutnya gue belanja terlebih dahulu kira-kira perlengkapan dan bahan-bahan apa yang sih yang gue perluin. Kalau nggak salah gue bikin juga videonya di modal 250.000 sampai 15 juta. Itu judulnya.
tinggal jalanin aja, tinggal pakai aja ya. Jadi gue kayaknya nggak harus ceritain ya. Jadi ini gue udah simpulkan. Yang pertama, setelah sudah semua kalian buat, sabar nih, sabar. Yang pertama, kalian harus buka resto online kalian itu kurang lebih 24 jam selama 2 minggu. Stabil aja tuh, buka aja terus. Mau tidur sekalian tidur, nanti kalau ada orderan masuk buatin. Itu yang gue jalanin selama 2 minggu. Bahkan kayaknya lebih dah, kalau gue itu bisa sebulan waktu itu. Itu kenapa sih harus buka 2 minggu sebulan 24 jam itu? Ini handphonenya lagi buat dipakai rekam sih. Nah, jadi setelah kalian daftar nih, nama kalian kan nggak langsung di resto terlaris atau resto terdekat aja kalian bisa mental tuh dari 10 besar. Ibaratnya gambarnya tuh hampir sama kayak YouTube seperti itu. Jadi kalau YouTube itu kalian harus rajin-rajin upload, tapi kalau resto ini sama. Jadi yang resto sekitar aja kalian belum tentu ketemu tuh. Bisa mental. Nah, gimana caranya supaya sampai di atas? Itu caranya yang gue lakuin, itu buka 24 jam selama 2 minggu atau 1 bulan. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, lakukan promo. Oke, gue kasih gambaran kayak gini untuk promo ya. Misalkan gue udah ngitung profit gue, modal gue, misalkan ketemu dengan harga yang gue ambil misalkan 15.000. Itu untuk harga offline ya, harga yang kira-kira udah menguntungkan buat gue gitu. Nah, biasanya di aplikator itu gue masukin bisa 25.000 kurang lebihnya. Nah, kenapa gue up sampai 25.000? Karena di situ gue mau masukin promo di situ. Jadi promo, gue mainin promo 25% atau 20% masuk tuh. Jadi gue up harganya 25.000, gue promoin, jadi profit yang gue dapet itu tetap sama. Harga jual 15.000 sama, bisa jadi di atas 15.000 atau tipis-tipis di bawah dikit lah. Tapi gue tetap dapat profit dari penjualan gue. Nah, enaknya nih, kalau nggak salah tuh di GrabFood itu ada yang namanya resto terlaris, resto banyak promo, resto dengan rating tertinggi. Nah, itu kalian kejar tiga-tiganya nih. Kalau kalian udah dapet tiga-tiganya nih, enak tuh. Orderan tuh hampir setiap hari ada. Gue pernah ngerasain itu buka dari pagi sampai malam. Itu orderan gak putus-putus, gue pernah ngerasain. Kurang lebih itu per hari itu bisa masuk hampir 2 juta. Dari penjualan gue tuh, di rumah doang ya. Gue gak nyewa ruko, gak nyewa kios. Itulah terus story gambaran. Nah, terus yang selanjutnya, tips yang ketiga itu adalah packaging tempat makan nih. Oke. Kira-kira nih, kalau misalkan lu baru mulai dan lu belum pernah nyoba bikin, apa sih yang mau lu tunjukin atau tongolin gitu? Kalau misalkan lu dari rasa masih kalah gitu, ya packaging kalau menurut gua. Jadi lu bikin tempat yang bagus, lu bikin tempat yang menarik, kira-kira orang datang itu, driver datang ngasih makanan ke customer itu, wah bagus nih packagingnya nih, bagus nih tempatnya nih. Nah, itu saran gua. Walaupun pas dia makan, aduh kurang garam nih, sayang banget nih, misalkan kayak gitu ya. Biasanya mereka komen tuh di aplikasi kalian, packagingnya bagus tapi rasanya sedikit lagi atau gimana gitu lah, atau kurang garam segala macam. Nah, tips selanjutnya, kan setelah kalian buka 24 jam tuh, biasanya ada pertanyaan tuh kayak gini. Bang, misalkan makanannya habis gimana? Misalkan kayak gue nih ayam geprek nasinya habis. Gimana gitu. Sedangkan harus buka 24 jam. Nah, di situ kan ada aplikasi. Aplikasinya jangan kalian tutup, tapi menu makanannya aja yang kalian tutup. Makanan apa nih kira-kira habis nih? Misalnya ayam geprek plus nasi habis, ya udah kalian tutup. Tapi jangan aplikasinya yang kalian tutup. Seperti itu. Nah, terus juga bikin menu sebanyak-banyaknya. Kayak misalkan nih gue kasih gambaran nih ya. Gue kan jualan ayam geprek. Itu gue bisa bikin menu hampir 30 menu di ayam geprek. Dari ayam geprek aja nih, ayam geprek doang nih 1.
Terus ayam geprek plus nasi 1. Ayam geprek plus nasi plus ST 1. Ayam geprek plus mie goreng 1. Ayam geprek plus mie goreng plus ST 1. Terus ayam geprek, jangan ayam geprek lagi, berarti ayam geprek lagi bisa. Misalkan ayam geprek cabai hijau. Dari situ aja udah ketahuan tuh bisa 12. Terus ayam geprek sambal mata tuh bisa jadi hampir 20 menu. Gambarannya kayak gitu. Nanti kalian paket-paketin, misalnya pembelian 2 gratis ST itu bisa. Pokoknya bikin menu sebanyak-banyak, kalau menurut gue ya, bikin menu sebanyak-banyaknya. Jadi yang pertama enaknya gini, di saat customer merasa menikmati makanan kalian, itu suka gitu, enak, wah enak banget, pasti mau nggak mau customer itu bakalan nyobain menu yang lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau menurut gue untuk pemula itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalian jalanin aja terlebih dahulu. Nah di sini di video lama yang kemarin tuh banyak yang nanya juga, Bang, tadinya usaha saya rame, terus setelah saya tinggal pulang kampung sebulan itu kok sepi lagi gitu. Itu gue juga pernah ngalamin. Cuman kalau gue, jadi kurang lebih gue tuh, gue masuk waktu itu masuk rumah sakit. Kurang lebih tuh gue tutup hampir sebulan nih kalau nggak salah ya, sebulan. Tiba-tiba, orderan tuh yang biasa yang tadinya sejuta langsung seperempatnya mungkin, atau setengah, seperempat, naik turunnya tuh agak susah gitu. Udah gitu fisik gue belum kuat banget gitu karena baru banget sembuh kan. Ya udah gue coba buka normal lagi, tapi nggak sampai 24 jam gitu. Nah alhamdulillah ada kenaikan, cuman nggak begitu signifikan kayak pertama ya. Nah biasanya itu gue anggap tuh akun gue udah mulai jelek tuh, biasanya kayak gitu ya. Biasanya gue bakalan bikin akun baru lagi, gue ngerintis dari nol lagi, kayak gitu. Atau kalau misalkan akun yang udah bagus, kalau akun yang udah bagus tuh menurut gue yang rating di atas 45 ya, itu gue tetap pakai metode yang pemula tadi, seperti itu. Nah sampai sekarang ini gue itu ada, kalau dihitung-hitung ya, ada berapa resto ya di aplikasi online itu. Ada ayam geprek aja ada 3. Nah terus ada chicken stick juga. Terus sekarang nih gue baru buat burger. Jadi gue nambah terus kayak gitu. Jadi buat saling menutupi aja nih. Di saat orderan ayam geprek gue lagi sepi peminat, biasanya chicken stick yang naik. Di saat chicken stick lagi ini, ya saling menutupi aja gitu. Jadi gambarannya gini nih, enaknya di restoran online ya, lu nggak harus perlu nyewa ruko. Misalkan gue punya 3 brand nih, kan kalau gue nyewa ruko 3 tuh berasa ya, tapi 3 resto online ini gue di rumah semua gitu sih. Kira-kira kalian nih yang khusus subscriber lama gue yang menanyakan banyak hal tentang usaha online, boleh kok nanya di sini lagi. Insya Allah gue langsung jawab, gue langsung balas komennya, atau nanti gue bakalan buat videonya terlebih dahulu, seperti itu. Ini gue kasih metode selanjutnya. Ini gue pernah diajarin sama temen gue untuk masalah perhitungan keuangan, karena gue pernah dulu usaha itu. Gue tahun 2015 atau 16 lupa ya, itu pernah usaha itu seafood, itu kurang lebih sampai punya 3 kios atau 3 tempat di lokasi yang berbeda-beda. Waktu itu penjualannya bagus, bahkan gila dah kalau menurut gue. Itu gue pernah dikepung dari satu tempat tuh, satu usaha gue itu bisa 50 orang tuh ngepung, pernah ada. Waktu itu gue sampai kelabakan. Nah cuman yang gue bingung, kok ini penjualan banyak sedangkan uang yang gue terima habis-habis aja gitu kan. Kok bisa gitu, gue jualan banyak tapi gue gak dapet duitnya gitu. Nah akhirnya dulu gue konsultasi sama
temen gue ada namanya Adam. Dia punya usaha Mister Dam di Cipadu atau di Veteran. Atau kalian ketik aja di YouTube, dia punya YouTube juga, itu Mister Dam kalau nggak salah, lupa gue. Nah si Adam ini yang ngajarin gue, dia yang ngasih bocoran ke gue cara berhitung pengeluaran pemasukan semuanya, itu gue diajarin sama dia. Nah ini sekalian deh di video kali ini gue kasih tahu tipsnya, jadi kalian udah bener-bener enak banget nih. Kalau kalian yang mau usaha, gue kasih metode pemulanya, gue kasih cara buat naikinnya, gue kasih cara berhitung keuangannya. Oke, ini langsung ke menghitung keuangannya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nih guys, kayak gue nih contohnya, gue buka ayam geprek. Ayam geprek apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama ayamnya, yang kedua tepung. Nah di tepung ini ada bumbunya. Bumbunya itu apa aja? Royco, lada, segala macem lah. Nah terus apalagi yang harus dipersiapkan? Minyak goreng udah pasti. Terus gas. Nah ini prosesnya. Setelah gas berarti kan udah matang. Nah setelah udah matang berarti packaging, box, terus plastik. Kayak di luar ayam geprek, nasinya, beras, sama mie goreng. Biasanya mie goreng itu berapa? Nah ini gue kasih gambaran. Ayam di tempat gue itu harganya kurang lebih 3.500 atau 35.000 itu satu ekor. Nah dari satu ekor itu gue potong 10. Nah berarti kan 10 dibagi, bentar guys kaki gue kram. Oke lanjut ya. Jadi ayam itu harganya 35.000, gue ambil 35.000 aja ya, kadang naik kadang turun soalnya. Nah dari satu ekor ayam ini gue potong 10, berarti kurang lebih satu ayamnya itu harganya 3.500. Nah gue pakai tepung. Nah tepungnya itu harganya 10.000. Nah dari tepung ini gue bisa dapetin tuh kurang lebih 30 ayam. 30 ayam potong ya. 30 ayam geprek lah gambarannya kayak gitu. Nah berarti kan 10.000 dibagi 30 itu kurang lebih 300-an. Cuman gue ambil 500 aja deh. Gue buletin aja 500. Nah setelah itu bumbu-bumbunya nih. Bumbu-bumbunya itu murah banget nih. Kurang lebih tuh 1.500 tuh bisa jadi buat 35 ekor. Kayak Royco, kayak lada, kayak segala macem, garam lah apalah. Itu kalau gue pecahin tuh cuman 200. Oke gue paketin aja deh. Jadi 3.500 sama 500 tuh udah plus bumbu. Nah yang selanjutnya minyak goreng. Nah minyak goreng ini sekarang lagi harganya lumayan nih. Kurang lebih 50 ribuan lah, nggak salah ya. Nah dari minyak goreng ini gue bisa bikin ayam geprek tuh kurang lebih 30. Ngegoreng 30. Bisa kurang, bisa lebih. Seperti itu. Nah gue hitung itu kurang lebih kalau 50 dibagi 30 itu kurang lebih 1.600-an. Jadi gambarannya sampai dari ayam dilempar ke minyak goreng itu 4.000, 5.600 ya, 5.600. Sebenarnya gue butuh kalkulator. Nah 5.600. Nah terus gas itu gue yang ukuran 3 kilo itu bisa dari gue beli 100 ekor 100 ekor sorry 10 ekor dan jadi 100 potong ayam itu kurang lebih itu gue bisa beli 2 sampai 3 gas. Tinggal dibagi aja tuh dari 100 dibagi 30 atau 100 dibagi 60 atau 30 dibagi 22.000 itu ketemunya kurang lebih 500 deh, 500 rupiah. Kalau gue salah hitung bantu hitung lagi aja ya. Nah berarti 5.600 tambah 500 itu 6.100. Nah terus box ini kalau di online murah nih, kurang lebih harganya 600 atau 700. Tinggal tambahin aja tuh dari 6.100 tambah 700, genepin deh 7.100 ya. Nah cabai nih yang lagi gila. Cabai ini harganya sekarang tuh kurang lebih tuh 90 sampai 100.000.
Nah dari cabai ini gue biasanya pakai 1,5 kilo tuh berarti 150.000 untuk 100 ayam, 100 ayam geprek. Itu kurang lebih berarti 1.500-an ya. Nah tinggal ditambahin aja tuh 7.000 tambah 1.500 berarti 8.500. Tinggal plastik dan ya kan plastiknya aja kan gue. Nah plastik itu gue anggap gopel lah. Jadi kurang lebih berapa tadi? 7.500 tambah 500 berarti sampai jadi ayam geprek 8 ribuan. Cuman kemarin gue hitung sih 9 ribuan ya. Mungkin ada yang kelewat sama gue lupa. Nah, sekarang ini berarti kan udah ketahuan tuh. Modal sampai jadi ayam geprek plus sambal itu 9 ribu. Ini gue kasih gambaran ya. Nah, profit yang mau kalian ambil berapa nih? Misalkan contoh kalau di aplikasi online itu gue ngambilnya gue jual 25.000, 24.900. Dipotong sama aplikator itu 20% atau 25%. Jadi kurang lebih gue terima itu dari 25.000 dipotong 20% itu kan 20.000. Dipotong 25%, 20 berarti 19 ribuan. Nah, itu yang pakai nasi. Kalau yang ayamnya doang gue hampir 20 ribuan, itu berarti gue ngambil keuntungan itu kurang lebih 6.000 rupiah. Kalau dipotong dari 20.000 ke 25% itu 15.000 atau 14 ribuan. Berarti gue ngambil 5.000 atau 6.000 rupiah itu dari sampai ayam gepreknya aja ya. Keuntungan yang gue ambil. Nah terus kalau untuk plus nasi segala macam kalian bisa hitung sendiri lah ya. Nah keuangan nih kayak gini nih, yang gue maksud kayak gini nih kalian harus mencatat nih. Setiap penjualan yang kalian jual nih, contoh gue, setiap closing nih pasti gue catat nih. Contoh nih gue kasih gambaran yang ayam tadi ya. Anggaplah 1 gitu ya. Total uang yang lo dapet misalkan 15.000 atau 16.000. Nah modal 9.000. Ini lo langsung bikin 2 celengan nih. Atau 2 uang simpanan nih. Yang satu duit modal, yang satu duit profit. Misalkan modal di situ 9.000, ya lo masukin dulu nih, kan duit lo megang 16.000 nih. Lo masukin yang 9.000 buat modal, lo masukin keuntungan lo nih 6.000. Paham ya? Jadi terpisah tuh modal dan profit keuntungan tuh terpisah tuh. Nah dulu metode yang kenapa gue bilang gue kok nggak dapat untung-untung ya, karena gue nggak misahin itu seperti itu. Nah sekarang gue pisahin itu jadi gue udah jelas profit atau keuntungan gue segini, modal gue segini. Jadi di saat gue kehabisan modal, ya kan gue bisa ngambil duit modal. Tapi kalau keuntungan ini ya buat lain-lain lah, buat keperluan rumah lah intinya gitu ya, buat keperluan keluarga lah. Nah seperti itu gambarannya. Bentar guys. Nah saran gue nih, kalian tuh harus punya m-banking atau 2 rekening. Gue pakai bank BRI sama BNI karena dia kan temenan ya, atau adik kakak lah ya. Gambarannya tuh kalau saling transfer itu paling kena 2.500-an ya, atau gratis gue lupa karena kan dia satu bank negara Indonesia nih, bank rakyat Indonesia nih, satu BUMN nih ya kalau nggak salah ya. Bank pemerintahan lah intinya kayak gitu ya. Jadi uang keuntungan gue bisa, uang modal gue bisa. Tapi biasanya kalau untuk sekarang ini biasanya tuh gue siapin tuh uang biaya tak terduga. Jadi di saat uang biaya terduga ini buat usaha ya, bukan buat gue jajan segala macam ya. Jadi gambarannya gini, di saat gue males ke ATM nih, gue pakai dana duit tidak terduga karena ATM di daerah rumah gue itu lumayan jauh. Kurang lebih tuh 2 kiloan rata-rata di tempat gue. Jadi gue harus keluar dulu, naik motor dulu. Aduh. Makanya gue siapin tuh uang tidak terduga untuk modal usaha ya, seperti itu. Jadi enak tuh. Di saat kalian males gitu ya buat ngambil duit buat belanja, kalian udah punya nih persiapan. Jadi gambarannya menurut gue seperti itu. Jadi enak tuh. Kalian harus punya uang transaksi atau uang online juga tuh. ATM lah, ATM gambarannya. ATM tuh harus 2, ATM modal, ATM profit. Nah terus sama uang yang
cash buat modal usaha tuh di rumah. Jadi itu menurut gue udah paling aman. Coba dah. Jadi setiap kalian usaha, kalian harus ngerekap keuangannya. Saran gue sih ya, per hari. Misalkan nih kalian jual nih dari pagi sampai malam tuh kan kalian udah ketahuan tuh. Misalkan omset kalian tuh mudah-mudahan gede semua nih ya, ya minimal 1 juta lah. Nah, itu kan ketahuan tuh 1 juta tuh. Dari uang 1 juta itu kan kalian udah tahu tuh profit sama modalnya. Langsung tuh, oke nih misalkan 1 juta nih, kan ditransfer ke rekening kalian tuh. Nanti besok pagi kalau aplikasi online ya, besok pagi. Nah, kalian udah punya rekapannya nih. Misalkan modalnya itu 600.000. Nah, keuntungan kalian kan berarti 400.000. Nah, bahan-bahan habis nih. Ya kalian ngambil 600.000 aja, 400.000-nya kalian taruh di ATM aja. Itu sih menurut gue, itu sih saran gue. Karena gue ngelakuin kayak gitu. Jadi gue make uangnya itu ya buat modal usaha aja. Nah biasanya nih, itu suka ada uang lebih tuh. Maksudnya uang lebih yang gue maksud kayak gini ya. Misalkan harga tahu-tahu lagi turun atau keperluan yang nggak harus lo beli, keperluan yang kira-kira ya yang ada tapi barangnya masih ada di rumah. Nah itu biasanya gue pakai buat jajanin anak, jajanin istri kayak gitu, atau beli makan segala macam. Jadi profit utamanya itu gue masukin di rekening. Jadi mudah-mudahan sampai sini paham ya. Jadi kalian kalau bikin usaha itu dari pertama pemulanya gue kasih tahu ritmenya. Kalau mau daftar kalian bisa cari aja di YouTube. Nah terus kalau mau keuangannya saran gue kayak gitu. Kalian harus tentukan dulu, kalian harus tahu dulu modalnya berapa, profitnya berapa, bagi 2 langsung. Jangan pakai lama. Jadi kalau gue nih biasanya nih, soalnya gue buka jam 6 pagi nih. Kalau sekarang nih gue buka jam 6 pagi tuh sampai jam 2 malam. Nah, nanti gue ngerekapnya itu jam 12. Pemasukan dari jam 6 pagi sampai jam 12 itu gue catat langsung tuh. Gue langsung pisahin tuh modalnya berapa, keuntungannya berapa. Udah aman dong. Jadi, misalkan di saat barang yang habis gue udah punya modal dari penjualan gue itu. Nah, profit aman-aman aja nggak gue pakai gitu. Di saat ada uang lebih, balik lagi tadi. Gue jajanin anak gue, istri gue, atau makan keluarga kayak gitu. Oke, gini aja deh gampangnya deh. Kalian kalau mau tahu atau apa yang harus kalian tanya, langsung aja komen di video ini. Insya Allah nanti gue balas komennya. Nah, kira-kira kalian bosan nggak? Oke, ini video kali ini kayaknya gue ngomong terus nih. Mulai haus dan lapar nih. Gimana kalau video selanjutnya gue mukbang ayam geprek buatan gue? Atau mukbang apa yang gue jual? Oke? Langsung aja, Bu. And welcome back to Enjoy Ruang Makan.